Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu terbayang kamu terus dalam angan. Yang terbayang kamu terus dalam angan, ya. Teman-teman, Sora akan selalu mengingatkan terus-menerus, tiada bosan bahwa pembacaan untuk banyak orang atau umum, bukan pribadi atau personal. Jadi sudah pasti akan ada yang tidak cocok sama kamu, ya. Dan kalau nggak cocok, santai aja, ya. Karena masih ada video-video lain yang tidak mengenal batasan waktu, ya. Teman-teman, silahkan ditonton ulang yang lain, ya. Atau kalau belum ditonton, silahkan ditonton. Atau bisa personal reading kalau kamu mau. Oke, kita akan mulai pembacaannya. Yang terbayang kamu terus dalam angan. Yang terbayang kamu terus dalam angan. Kita lihat dulu ya, ada energi apa teman-teman di sini, ya. You are enough, ya. Ini adalah energi dari seseorang yang menyadari secara penuh kamu itu lebih daripada sekedar cukup buat dia. Kamu sudah sangat memenuhi segala yang dia butuhkan, kamu sudah memenuhi segala yang dia inginkan, ya. Dan seharusnya kamu itu tidak perlu melakukan perubahan apapun. Kamu sudah dalam tanda kutip sempurna ya untuk dia, ya. Jadi di sini ada energi dari seseorang yang merasakan bahwa aku tuh harusnya bersyukur dan mencintai kamu apa adanya, dan energi dari penerimaan gitu ya. Oke? Itu yang dirasakan. Nah, di sini baru terasa banget bahwa kamu tuh lebih daripada sekedar cukup, kamu lebih daripada sekedar layak. Setelah orang ini ada suatu batasan sama kamu. Artinya teman-teman, di sini sangat mungkin ada energi di mana adanya suatu batasan, adanya energi suatu jarak ya. Jadi ketika sudah ada jarak, ketika sudah ada batasan, baru terasa bahwa apalagi sih yang mau dikomplain, apalagi sih yang mau ibaratnya diributkan gitu ya. Karena toh segalanya sudah lebih daripada sekedar cukup. Nah, orang ini baru mulai menyadari fokusnya saat ini. Kemarin itu energinya banyak yang ngawang-ngawang kalau Sora lihat ya. Mungkin banyak yang masih ngawang-ngawang sama masa lalunya, ya. Ada yang mungkin belum move on, ada yang belum lepas dari mantannya atau orang yang dia pernah deket gitu ya. Atau masih terbayang-bayang dengan kehidupan dia di saat yang lalu, itu sangat mungkin. Dan ada juga yang mungkin terbayang-bayang justru sama hal yang belum kejadian alias masa depan, ngawang-ngawang ke depan mau gimana gitu ya. Padahal ada yang harus dijalankan, yaitu sekarang. Dan sekarang itu jadi sesuatu yang paling penting ya teman-teman. Ini adalah energi senyata-nyatanya yang sekarang sangat kuat dia rasakan ketika sudah terasa ada jarak. Apa sih energi yang fokus banget sekarang dia rasain sehingga kamu terus ada dalam angan? Adalah bahwa ada sebuah kenyataan, kamu adalah energi dari the one. Kamu adalah energi dari seseorang yang selama ini mungkin dia sudah cari-cari atau dia pertanyakan, ya. Jadi kamu tuh sebenarnya adalah energi dari pasangan sejati buat dia ya. Selain daripada itu teman-teman, di sini juga energi unconditional love. Kenapa sih dia mulai terbayang-bayang terus soal kamu? Sekarang baru tersadar fokusnya, karena sekarang baru terlihat dengan jelas kalau kamu adalah energi dari seseorang yang the one. Kamulah memang satu-satunya, dan kamu adalah orang yang memberikan dia energi cinta yang kayak abadi gitu ya. Artinya cinta yang tulus, cinta tanpa kondisi, cinta tanpa syarat ya. Dan itu dia sangat-sangat merasakan sekarang pada saat ini, sangat intens. Nah, ketika banyak keadaan sulit, ketika banyak keadaan yang tidak baik atau banyak halangan dan rintangan dan sebagainya ya, itu banyak berefek terhadap hubungan ini gitu ya teman-teman. Tapi ternyata
lewat dari situasi-situasi sulit tersebut, kamu selalu ada buat dia, kamu selalu mencintai dia, ya teman-teman. Dan di sini ada energi dia itu mulai merasakan energi kecemburuan. Artinya apa? Mungkin tidak siap kalau kamu dimiliki sama yang lain atau kamu ada yang lain, ya. Dan semakin kesini, kenapa dia mikirin kamu intens terus-terusan? Karena semakin terlihat ada tanda atau ada sign yang jelas ya dari sekitar yang dia alami. Bisa saja dari hal-hal yang dia alami sehari-hari, bisa saja dari orang-orang yang dia temui, percakapan yang tiba-tiba terjadi, percakapan yang dia dengar, lagu yang dia dengar, apa yang dia lihat melalui mimpi, melalui sinkronitas dari alam semesta, angel number dan bla bla bla. Jadi kalau Sora ingetin ya, kalau Sora sudah bilang dapetin tanda dari semesta, itu tadi bentuk-bentuknya ya. Yang mana itu semua bukan sesuatu yang sebenarnya sengaja gitu ya. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang tidak disengaja. Semua itu terjadi karena ada arti dan maknanya ya. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan. Oke? Nah, apalagi di sini jelas ada energi koneksi dari masa lalu, ada energi dari past life, pantes gitu ya. Kalau energi dari pertandanya itu sangat kuat karena ada koneksi dari masa lalu ya. Dan di sini sangat mungkin ada energi dari soulmate, makanya sangat terhubung, sangat-sangat terkoneksi. Nah, sekarang dia baru kepikiran nih teman-teman gitu loh, kalau dia itu harusnya berusaha mengusahakan kamu, berjuang untuk memiliki kamu, untuk harus mempertahankan kamu, maju ke depan sama kamu, tinggalkan sesuatu yang lama. Harus ada suatu usaha. Cinta itu bentuknya nyata, harus bisa dilihat gitu loh ya, usahanya seperti apa. Dan di sini kayak dia tuh terdorong untuk kembali mengusahakan sama kamu teman-teman. Dan di sini dia itu kayak timbul suatu energi keyakinan gitu ya, untuk keluar dari zona nyamannya ya. Jadi mungkin banget orang ini sebelumnya ya ada satu perasaan insecure, enggak siap secara energi, secara mental mungkin untuk yang namanya punya relasi, terikat, komitmen, bertanggung jawab ya. Tapi di sini dia menyadari gitu, energi yang datang dari kamu adalah energi yang akhirnya membuat dia dengan nyata terdorong kalau dia tuh memang harus ya punya suatu keyakinan kalau pengen ngusahain suatu relationship. Oh siapa dia? Kita lihat ya energinya. Oke. Energi dari seseorang yang memang masih dalam sebuah tahap perencanaan, namanya ke depannya itu mau seperti apa. Jadi di sini ada energi tentang ada hasrat hati yang dia itu seperti menginginkan, ada dua di sini. Entah kamu atau yang lain, entah mau maju atau mundur, entah di antara hal-hal yang bercabang di sana. Kalau Sora lihat di sini ada sisi dia itu ambisi, ingin memiliki, ingin menguasai gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia itu banyak memang menilik perasaan dia yang lalu. Jadi mungkin di sini dia itu pernah ngalamin kecewa, pernah ngalamin ternyata banyak masalah yang nggak bisa dia hadapin. Jadi kayak masih takut ke depan tuh, ini loh, aku tuh masih ada masalah yang aku mungkin belum siap kalau ada masalah, karena aku merasa segala sesuatu itu belum settle ya buat dia. Nah, kenapa? Ini sangat mungkin gitu ya. Karena kalau Sora lihat dia itu masih kepengen untuk fokus mungkin bahagiain keluarganya, jadi support system untuk keluarganya. Atau dia itu memang punya standar yang sangat tinggi ketika dia mau punya suatu relationship dalam keluarga, teman-teman. Jadi kayak aku harus punya aset dulu, punya rumah dulu, harus punya kerjaan yang bagus. Jadi pertimbangan tuh banyak gitu. Karena dia ngerasa sangat mungkin banget dia merasa situasi finansial itu menjadi pilar terutama yang akan menyupport suatu relationship itu bisa berhasil atau tidak ya. Jadi di sini dia ngerasa ya namanya kalau ada finansial akan bisa ada kesetiaan gitu ya. Tapi kalau situasi keuangan sulit mungkin setia pun susah gitu. Nah, ini adalah energi dari seseorang yang kalau Sora lihat di sini ada sisi dia itu memperhatikan segala sesuatunya. Ya, sebenarnya dia tuh bisa dikatakan suka bantu atau nolong orang ya kalau Sora lihat. Tapi di sini juga ada situasi di mana
dia itu menilik segala sesuatunya harus sama ya. Di sini bisa saja karena ada situasi di mana dia harus selalu mendukung banyak orang. Selain dari itu, dia itu tipe yang memang nyantai, tipe yang let it flow, jalan aja bersama dengan waktu kita hadapi sama-sama. Jadi memang cenderung kalau ditanya sikapnya sebelumnya sama kamu, dibilang sayang ya sayang, tapi seolah-olah kayak nggak mau memperjuangkan. Jadi kayak berada di antara mau dan tidak mau, seolah-olah sikapnya seperti itu. Tapi di sini karena kalau Sora lihat dia mungkin terpaksa harus mengorbankan segala sesuatunya, ya. Finansial lagi. Ini adalah sesuatu tentang kayak ada yang harus besar banget dia bayar gitu loh teman-teman ya, entah mungkin biaya tertentu, ada hutang atau ada apa, tapi intinya adalah dia itu kayak merasa bahwa orangnya realistis banget gitu. Finansial ya itu ya paling yang jadi faktor utama banget. Dan di sini ngomongin juga ketenangan batin juga dari situasi finansial. Nah, kita coba lihat di sini ada masalah apakah sebenarnya ya yang membuat ada jarak di antara kalian. Nah, di sini karena orang ini kayak masih banyak banget yang mau fokus sama ngejar goalnya dia gitu ya. Jadi kayak ngutamain hal yang lain, jadi kamu bukan sebuah prioritas. Mungkin ada yang masih kayak fokus sama ngejar mimpinya dia, ngejar harapan dia, sehingga kamu tidak diprioritaskan. Jadi terasa hambar, terasa hampa ya. Dan di sini memang ada energi di mana ada pertanyaan dan mempertanyakan diri. Apakah ini memang energi cinta sejati? Apakah ini memang the one yang aku cari? Yang tadi Sora sudah bilang, ya. Dan di sini ada energi dari sesuatu yang mungkin banget tidak terbuka. Artinya di sini mungkin banyak manipulasi, banyak ketidakjujuran, banyak yang masih dia sembunyikan karena dia mungkin nggak yakin, dia takut, dia masih ada yang memang cenderung orangnya suka privasi ya. Namun ternyata berjalan dengan waktu ya, segala sesuatu itu memang kayak jalannya tuh kayak ya udah deh kita jalanin aja gitu ya. Tapi mungkin terasa buat kamu capek ya, jalanin aja tuh, ini arahnya mau kemana, jalanin aja gitu loh ya. Memang percaya sama waktunya semesta, tapi kayak ini bener nggak ya gitu loh teman-teman. Dan di sini tentang optimisme, karena mungkin di sini ada kepesimisan gitu loh ya, situasi hubungan yang cenderung stagnan, cenderung seperti itu aja. Kita mau lihat juga kenapa dia keingetan kamu terus-terusan ya teman-teman. Nah, di sini kamu dalam angannya dia, karena dia itu melihat kamu di dalam mimpinya dia teman-teman ya. Dia melihat kamu di dalam mimpinya ya, dan itu seperti selalu ada energi, dia tuh merasa tertarik sama kamu ya. Bagaimana sih perasaan dia sama kamu pada saat ini ya teman-teman? Di sini perasaan dia tuh kayak udah bold, perasaan dia kayak udah yakin, perasaan dia kayak udah bener-bener saat ini kuat dan pasti. Dia pingin lebih untuk berani dan belajar dari banyak pengalaman untuk bikin sesuatu pergerakan yang ya udah gitu ya. Aku kini yakin banyak belajar dari pengalaman gitu ya. Jadi kayak energi yang stabil gitu, perasaannya kayak ini yang aku mau ya. Jadi energi berani ya. Dan di sini perasaan kamu ke dia, kamu pun masih ada satu perasaan ketergantungan. Beberapa dari kalian itu memang mohon maaf cenderung bucin ya. Jadi memang akan mengorbankan apapun demi orang ini, walaupun sebenarnya mungkin belum tentu sehat gitu ya. Banyak situasi-situasi yang sebelumnya nggak sehat, tapi karena sayang dan sebagainya masih tetap walaupun ada jarak, kamu belum bisa lepasin dia benar-benar gitu. Akhirnya sekarang kenapa dia kepikiran terus kamu dalam angan gitu ya, dia itu kayak sekarang baru benar-benar menyadari, mengapresiasi apapun yang telah kamu berikan untuk dia. Jadi kayak sekarang ketika ada jarak, dia kehilangan apa yang telah selama ini kamu berikan sama dia, perhatian, pengertian, bantuan gitu ya, rasa kasih sayang gitu ya. Nah, pengorbanan baik secara mungkin materi ataupun non materi, itu semua yang sekarang itu tidak dia rasakan dan sangat-sangat baru berasa ya. Oh ini loh, aku harusnya mengapresiasi kamu. Di sini juga ada energi penyesalan. Seharusnya aku tuh nggak ngomongin hal-hal yang bisa nyakitin kamu, karena Sora lihat mungkin banget di sini dia mengatakan hal-hal yang dia sesali sekarang
Ya, mungkin dia sesuatu yang nyakitin kamu atau ngomongin hal-hal yang kayak ternyata sekarang dia berubah pikiran, itu sangat mungkin banget. Dan sekarang dia sangat-sangat merasakan jiwa kamu itu adalah jiwa yang bisa menemani jiwanya dia, dan dia mencari-cari terus di jiwa kamu gitu loh ya. Dan dia merasa ini harus sampai kepada suatu tahap akhir. Hubungan ini harus jelas tahap akhirnya seperti apa. Ya, dia sudah nggak mau lagi terus-terusan berjarak dari kamu. Oke. Dan dia menyadari bahwa selama ini juga banyak hal terpengaruh hubungan kalian dari faktor-faktor eksternal ya. Mungkin keluarga dia, mungkin keluarga kamu. Ya, banyak hal yang mempengaruhi yang sebenarnya bukan itu yang terbaik sih sebenarnya. Jadi dia ngerasa aku tuh harusnya fokusnya cuma sama kamu, sama aku, jadi jangan kepengaruh sama hal yang lain. Dan ternyata dia itu sudah tergila-gila sama kamu, kepikiran terus sama kamu gitu loh ya. Terus habis itu ternyata nggak bisa lupain kamu. Secara fisik ataupun secara perasaan, dia itu punya energi yang sangat tertarik ke kamu. Di sini ada energi ketertarikan yang kuat, energi tarik menarik ya, hasrat yang kuat. Di sini dia juga bisa merasakan energi koneksi yang sangat kuat di antara kalian. Jadi di sini ada telepati sebenarnya, batin, perasaan. Dia kecarian kamu, kamu juga mungkin mencari-cari dia juga gitu ya. Orang ini sekarang lagi rajin banget nih stalking kamu, meskipun ada jarak, stalking kamu, merhatiin kamu, mantauin kamu, mau tahu kamu tuh sekarang gimana. Aku tahu kita tuh banyak banget perbedaan, aku mungkin tidak seperti apa yang kamu inginkan, kamu harapkan, tapi aku tuh punya perasaan sama kamu. Dan perasaan ini bener-bener sesuatu yang aku tuh ngerasa, aku nggak bisa jelasin. Tapi yang pasti ada satu rasa keterbutuhan yang sangat kuat. Jadi di sini ada kombinasi energi dari kangen, ngerasa bersalah gitu loh ya, dan energi yang tidak bisa melupakan kamu. Dia menginginkan bisa bahagia sama kamu. Jadi di sini menginginkan persatuan akhir. Ya, jadi memang ternyata dia menemui sebuah akhir bahwa kamu adalah pasangan jiwa yang selama ini dia mau untuk berumah tangga, untuk bahagia tuh. Dia ngerasa kamu tuh udah yang paling tepat deh, udah yang menjadi sosok paling positif yang harusnya ada di dalam hidupnya dia. The Sun, energi keberhasilan, energi kehangatan, energi kesuksesan. Jadi di sini dia ngerasa kayak aku harusnya ya mempertahankan kamu. Ini saat yang paling tepat untuk cari kamu. Memang udah nggak bisa ditunda lagi karena sudah terlalu lama dia merasa. Dan dia punya keyakinan bahwa ini semua pun ada bagian dari semesta. Kalau terpisah dan sekarang harus kembali, dia yakin itu memang adalah skenario semesta. Ya, dan apalagi sekarang matanya benar-benar terbuka. Siapa sih kamu sebenarnya? Siapa sih arti kamu sebenarnya buat dia? Jadi di sini ada energi dari seseorang yang matanya terbuka, dan orang ini ingin masuk dalam chapter baru dalam hubungan sama kamu. Jadi jelas ya, di sini apa yang dia inginkan, dia menginginkan masuk tahap yang baru sama kamu dalam percintaan ini. Tapi seorang kalau dilanjut-lanjut itu adakah baik untuk kami? Ya, di sini teman-teman, fokusnya nanti adalah bukan mungkin seperti apa yang kamu pikirkan. Ya, di sini ada pikiran-pikiran. Kalau kamu punya banyak pikiran negatif, coba pikiran negatifnya dihempas dulu, ya. Karena kalau kamu banyak ketakutan, itu yang akan terjadi. Jadi di sini ada nasihat dari kartunya adalah hati-hati dengan energi manifestasi dari pikiran kamu. Jadi kalau kamu ekspektasinya buruk, ya yang akan didapatkan adalah sesuatu yang buruk, ya. Apa yang menjadi utama untuk kamu, apa yang menjadi prioritas buat kamu, itu yang harusnya kamu jalanin. Kalau ditanya, bisa nggak ada kebahagiaan kalau sama-sama? Di sini teman-teman, ya, kalau kalian nggak punya perasaan yang sama, itu susah untuk terus jalan, ya. Artinya di sini memang perlu ada energi keseimbangan, perlu sama-sama mau belajar. Artinya gini, seorang nggak belain, tapi dalam artian gini, nggak cuma dia yang harus belajar memahami kamu, kamu pun harus belajar memahami dia. Jadi di sini ada value masing-masing yang harus sama-sama dihargain gitu ya teman-teman.
Dan yang pastinya harus ada komunikasi yang memang tidak boleh terburu-buru. Ya, kenapa? Karena chemistry itu nanti akan luntur kalau tidak bisa saling menghargai, kalau yang ada malah saling menyerang. Tapi kalau ditanya ada nggak satu hal yang positif di sini? Ada energi pasangan jiwa, ya. Tapi ingat, bersama atau tidak selamanya itu juga adalah pengaruh dari respon manusianya itu sendiri kan. Gitu loh. Kalau sekarang chemistry-nya nggak sama, saling ego nantinya gitu ya, serang menyerang dengan komunikasi, nggak mau ngalah, ya itu nggak bisa jalan gitu. Sora kapan dong dia akan energinya datang ke aku? Kalau Sora bilang ini segera, udah divine timing tuh, udah rahasia dari semesta deh, ya. Tapi tetap hati-hati untuk ketergantungan yang berlebihan. Artinya gini, tetap sama-sama, tapi tetap dalam suatu relationship yang sehat teman-teman. Jadi jangan sampai kayak, waduh kecanduan, pokoknya aku bucin tingkat tinggi. Hati-hati. Semakin bucin itu kita nggak bisa pakai logika, sedangkan logika itu tetap perlu dalam percintaan. Cie, Sora nih nanti dibilang lagi, so tahu kamu. Aku pernah diomelin kayak gitu di kolom komentar. Nah apa dah? Karena memang tugasnya tarot reader itu ngasih masukan, ya. Kan nggak harus patah tulang dulu kan seorang dokter untuk dia ngobatin orang yang patah tulang, nggak harus kan. dokter kandungan juga apalagi kalau yang laki-laki belum tentu pernah melahirkan, tapi dia ngurusin ibu-ibu melahirkan tuh gimana tuh, ya. Jadi janganlah terlalu menghakimi, jangan negative thinking terus ke orang lain. Ya, kalau kamu sudah pernah ditempa sama kehidupan, kamu pun akan bisa menasehati orang atau bisalah kasih masukan sama orang. Sora bukan yang paling tahu kok, ya. Sora nggak pernah bilang Sora yang paling tahu. Aduh, ya, sayang-sayangnya aku. Kita lihat ada zodiak apa. Silakan untuk yang mau personal reading ya, @soal_tarot. Ada Aquarius, ada Capricorn, ada Pisces, Virgo, Cancer, Scorpio, dan ada Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap, ya. Kita lihat alfabetnya. Ups. Nah, kita coba lihat, kita susun dulu ya. Teman-teman, kamu udah subscribe belum? Yuk subscribe menuju 100.000 follower pertama. Aku kepengen loh kayak tarot reader lain punya silver play button. Kapan ya aku punya itu ya? Sahara aku tiap hari bikin konten, leher bengkok, diomelin, pala pusing mikirin konten, belum dapat juga itu ya. Aduh, emang kudu sabar aja ya, sambil berdoa yang banyak. Doain aku ya. KNYLOISWFOLFPGINTJ. Kurang dikit lagi kita ambil ya. Sora curhat mulu. Namanya aja Sahara, sahabatnya Sora. Namanya sahabat itu curhat, say, ya. Abun, jangan kaku-kaku bener. Ini bukan channel Kanebo ya, jadi jangan kaku ya, kayak Kanebo kering. KIBU 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa nonton ke channel kedua, Miss Hana Sora ya. Sora doain ini semoga pasangan jiwa kamu cepetan balik dan sampai ke pelaminan ya. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.